Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Cinta hadir untuk menyatukan perbedaan. Ia diciptakan sebagai pelengkap. Cinta adalah pemakluman atas ketidaksempurnaan. Cinta juga menyoal penyatuan kasih sayang. Cinta merupakan perihal janji setia antara dua insan. Namun yang terpenting, cintalah sang jurumudi yang akhirnya mengarahkan kemana hati akan memilih. Viewers, Denny Darko dikenal sebagai pesulap sekaligus peramal ternama di tanah air. Jebolan runner-up The Master musim kedua ini kerap menghiasi layar kaca Anda dengan beragam aksinya lewat adegan sulap juga ramalannya. Meski kerap tampil di televisi maupun sosial media, hingga kini kehidupan keluarga justru jarang tersorot media. Dan seperti apa awal mula perjalanan rumah tangga mereka yang kini telah memasuki angka ke-15 ini? Yap, bersama-sama kita saksikan perjalanan kisah cinta yang sweet dan inspiratif dari pesulap sekaligus peramal kondang Denny Darko dengan pelukis pasir Vina Chandrawati dalam Love Story. Viewers, pasangan artis yang menikah tahun 2008 ini telah dikaruniai seorang putra tampan bernama Darren Michael Vilfatama Darko yang kini telah berusia 6 tahun. Rumah tangga pasangan satu ini memang hampir tak pernah diterpa isu miring. Keduanya kerap memamerkan kebersamaannya di sosial medianya masing-masing. Denny bahkan dikenal sebagai sosok suami sekaligus ayah yang dekat dengan keluarganya. Dan seperti apa quality time ala pasangan satu profesi ini? Berikut liputannya. Halo, apa kabar? Selamat datang di rumah saya. Saya Denny Darko. Ini Vina Chandrawati, istri saya. Pemirsa Love Story pengen tahu, penasaran tentang perjalanan cinta kita berdua. Ayo, Yuk. masuk kita ngobrol di dalam. Sekalian kenalan sama Darren. Ayo. Yuk. Halo pemirsa Love Story, ini adalah kesibukan kami di rumah. Sebenarnya nggak ada istimewa karena ini kesibukan yang sama, saya yakin juga pasti banyak yang mengalami hal yang serupa. Anak kelas 1 SD, ini namanya siapa Mas? Darren? Darren Michael Vilfatama Darko. Ini adalah kesibukan ya kalau di rumah fokusnya selalu ke anak. Karena ya memang di usia pertumbuhan ini pengennya kita benar-benar bisa quality time. Kalau di rumah fokus kepada anak sampai nanti mungkin ya suatu hari anak ini jadi dewasa dan nggak bisa kita ajak main lagi. Bahkan katanya dipeluk aja udah susah nanti. Tapi untung sekarang masih suka dipeluk-peluk, suka dicium-cium ya. Usai bermain Lego, Darren kembali menunjukkan permainan yang lainnya, yakni sebuah game. Seperti apa kekompakan pasangan ini saat menemani dan mengawasi sang anak bermain games? Banyak sekali yang dibeli. Nanti habis loh tabungannya. Banyak sekali Tori ya. Nah ini kebetulan hari Minggu karena kemarin tuh udah ada break waktu yang cukup lama nggak aku kasih main game. Jadi sekarang dia penasaran banget pengen nyelesain ada part yang belum selesai dia kerjain gitu. Nah ini Mario Odyssey. Dan gara-gara ini pula dia pengen banget punya Legonya gitu. Makanya dari situ
aku mau punya Legonya juga, kayak ya udah deh nggak apa-apa karena kan Lego bikin-bikin nih jadi agak beda gitu mainannya sama yang video game ini gitu. Usai berquality time bersama putra sematawayangnya, pasangan yang sama-sama lulusan Institut Teknologi Bandung ini mencoba flashback, menceritakan awal mula perjalanan kisah cintanya yang dimulai sejak tahun 2005 silam. Berikut kisahnya. Dulu sih ketemu di kampus, aku tuh sama Mas Denny satu kampus di seni rupa di ITB. Jadi fakultasnya seni rupa, cuman jurusannya desain interior kami berdua. Pas saat itu tahun 2005 ya. Sebenarnya sih udah tahu sejak lama karena aku angkatan 2002, Mas Denny tuh 7 tahun di atas aku, senior aku angkatan 9. Tahun 2002 tuh aku tahu kalau Mas Denny adalah seorang dosen atau asisten dosen ya waktu itu ya. Aku tahu, cuman waktu itu memang belum ada rasa apa-apa, Terus kemudian selang berapa tahun, 2 tahunan, kemudian tahulah kalau aku single, kemudian ya deket karena tahu aku single, jadi aku sok-sok dibantuin bikin tugas, dibantuin asistensi. Karena kan Mas Denny ini asisten dosen ya, udah mulai mengajar lah ya di situ, belum diangkat ya. Tapi tahu nih aku punya kesulitan karena harus asistensi, nggak ada dosennya. Jadi ceritanya dibantuin aku asistensi, ngasih tahu nih studio pada saat itu ngerjainnya gimana, terus apa yang salah dan lain-lain gitu. Terus akhirnya ya udah ternyata baru tahu kalau aku tuh dideketin saat itu. Tak menyadari saat itu didekati oleh Denny, wanita yang terpaut selisih usia 7 tahun darinya itu cukup terkejut dan terkesan terhadap pria asal Tulung Agung tersebut. Ia tak menyangka Denny yang ia kenal sebagai seorang asisten dosen di kampusnya ternyata juga seorang anggota boyband dan juga mahir menyulap. Di samping itu dia juga menunjukkan, mesin itu nunjukin sulap waktu itu lagi, ceritanya aku lagi galau-galaunya tuh nunjukin sulap pulpen, aku inget banget. Jadi yang aku lagi sedih karena waktu itu lagi broken heart, terus harus ngerjain tugas banyak banget, terus disulapin tuh jadi ketawa di KFC Bandung. Masih inget banget. Ditit gitu ya, pokoknya di situ kayak ya udah berkesan banget gitu. Jadi merasa kalau ternyata punya sisi lain gitu selain seorang mahasiswa, udah nggak mahasiswa sih karena udah lulus, selain asisten dosen, selain desainer interior, tapi ternyata punya satu sisi yang lain. Terus ya udah berlanjut kenalan, bukan kenalan sih, maksudnya dideketin, terus akhirnya ya udah jadian gitu. Lain halnya dengan Vina yang tak menyadari ditaksir Denny. Pria bernama lengkap Denny Multi Pamikoadi ini justru memang sejak awal telah menargetkan Vina untuk menjadi kekasihnya. Usai wanita kelahiran 5 Agustus 1984 ini berstatus jomblo. Jadi waktu itu denger Vina yang waktu itu jadi kembang kampus ini putus cinta, terus kemudian lihat statusnya di Facebook kok single seperti itu. Akhirnya wah, ini menarik ini untuk didekati. Nah waktu itu zaman itu waktu Facebook Friendster, statusnya kok single, akhirnya pulanglah dan langsung di PDKT. Kalau saya kan karena punya akses buat lihat ini ya, database pengumpulan tugas tepat waktu atau enggak, terus tugasnya bagus atau enggak, berbakat atau enggak, ya akhirnya itu termasuk salah satu pertimbangan, makanya sekarang pun kan berhasil diorbitkan dan dijual sebagai seorang pelukis pasir. Perkenalan keduanya memberi kesan berarti satu sama lain. Meski sejoli ini mengaku tak memiliki tanggal jadian, namun mereka sepakat untuk menjalin hubungan pacaran selama 3 tahun tanpa harus mengalami putus nyambung. Jadinya tanggal berapa, jadi karena ngalir gitu aja, dideketin dari awal tahun 2005 ya, waktu itu 2005, terus ya udah. Nggak pernah putus nyambung karena ya kemampuan hipnotis saya sudah dimiliki dari dulu waktu masih mahasiswa dan dosen. Enggak sih, tapi ya karena memang kalau kita berpikir apapun itu yang
apa ya, kalau kita bilang bisa dibicarakan kenapa kok harus ya putus nyambung. Dan kita kebetulan bukan salah satunya pun ini bukan seseorang memiliki temperamental yang tinggi seperti itu. Jadi kalau ngobrol ada apa-apa ya diobrolin. Terus kalau kenapa-kenapa ya bahkan nggak pernah sampai break atau apa seperti itu. 3 tahun berpacaran, keduanya sepakat dan memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan. Lantas, apa yang membuat satu sama lain merasa yakin? Sebenarnya karena dilamar sama Mas Denny, mungkin karena Mas Denny kan lebih tua ya secara usia kan, jadi ngerasa udah udah cukup juga untuk membina rumah tangga. Jadi ya udah sebenarnya dibicarakan, kamu mau nggak gitu. Terus akhirnya memberanikan diri, juga Mas Denny kan ngasih tahu ke orang tua, nanya ke mama gimana gitu, boleh nggak gitu. Terus orang tua nanya ke aku, Vina udah siap apa belum gitu. Iya, karena usia ya waktu itu usia saya kan udah 30, dan kalau nggak segera menikah itu kan 31 tuh. Terus nanti juga adik-adik saya udah satu orang udah ngelangkain, terus yang kedua udah ngelangkain, yang paling kecil juga kasihan. Jadi akhirnya jalan yang berbeda. Jadi ya kalau menurut saya sih pacaran nggak usah lama-lama, langsung segera menikah aja. Bahkan kalau kenal, kalau sudah berani menikah, kalau sudah tahu sosoknya dan sebagainya, ya silahkan langsung menikah. Mas Denny tuh menurut aku udah sempurna. Jadi kayak ya udah ngapain cari yang lain gitu, karena semakin kita cari pasti kita akan ngerasa ada yang kurang karena menurut aku pada saat itu ya udah memang nggak ada yang lain selain Mas Denny gitu. Dan terpilihlah tanggal spesial 27 Juli tahun 2008 sebagai tanggal dan hari bersejarah untuk keduanya. Jadi waktu mau menikah itu kami sempat ya sebagai orang Jawa nih, sama-sama Jawa walaupun Vina lahir di Bandung dan tinggal di Bandung, cari tanggal. Sampai akhirnya dari tanggal yang dikasih orang tua ini kita keliling ke seluruh gedung yang ada di Bandung, semuanya penuh. Karena tanggal baik kan penuh semua, ternyata orang Jawa dan Sunda ini memiliki kesamaan. Sampai akhirnya kita ke beberapa gedung, terus ada satu gedung yang posisinya itu lumayan strategis. Akhirnya kami berdua nyari tanggal yang kosong yang mana. Ternyata ada tanggal 27 Juli 2008 itu kosong. Ya udah, kita tanggal segitu aja. Ya udah, kita dilancarkan aja urusannya dengan aku pengen tema seperti ini, terus ternyata didukung, apalagi dengan mama waktu itu punya segala macem, mulai dari dekor, terus udah gitu ada baju-baju sewaan tuh udah yang untuk pria, untuk keluarga gitu udah disiapin. Jadi kayak wah gampang banget gitu prosesnya gitu, dan pokoknya segala macamnya dilancarin gitu, dari undangan dan segala macem gitu. Ya viewers, Denny Darko dan istri tercinta Vina Chandrawati masih memiliki lanjutan cerita menarik seputar perjalanan kisah cintanya. So stay tuned on Love Story. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.